barusan kita ngelihat ya Mm-mm. terkait dengan salah satu kecanggihan dari robot AI ya. AI itu singkatan dari Artificial intelligence. artificial intelligence ya, di mana dia itu ya memanfaatkan kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan itu ditanamkan nantinya ke komputer ataupun ke robot ya. Mm-mm. Nantinya si robot itu akan memproses ya data-data, kemudian memproses data, kemudian melakukan instruksi ya, mengolah data tersebut dan mengambil keputusan gitu dari AI tersebut. Awal mulai AI muncul ya. Jadi ketika sudah ditemukan ya terkait dengan bahasa pemrograman ya, mulailah teknologi ke arah AI ini berjalan ya. Singkat cerita ya di abad ke-18 kan dia ditemukan ya bahasa pemrograman, kemudian di abad ke-19 tepatnya di tahun 1950 ya ada seorang ilmuwan ya yang bernama Alan Turing ya. Alan Turing ya. Alan Turing dia menciptakan atau mendesain ya suatu salah satu apa ya alat untuk pemroses data ya seperti itu. Kemudian nama AI itu belum muncul di sana ya. Baru munculnya itu di tahun 1956 ya dan mulai dipopulerkan itu pada saat konferensi Dartmouth ya oleh John siapa ya John eh, John Van Knight ya. Sorry, namanya itu saya agak-agak lupa nih soalnya bahasa Ya. bahasa apa namanya dari luar negeri ya. Heeh. Nah, dia itu peletak dasar dari AI gitu ya, peletak dasar dari AI. Kemudian AI itu mengalami pasang surut, terus-terusan pasang surut ya. Kemudian ternyata di tahun 1997 itu berhasil ya dibuat ya salah satu robot AI, di mana robot AI tersebut ya bisa mengalahkan pecatur kelas dunia pada waktu itu ya tahun 1997 ya. Jadi pecatur kelas dunia itu kalah gitu kan dengan robot AI ya gitu. Kemudian teknologi AI ini terus-terusan digunakan ya di abad ke-20 mulai digunakan dan beberapa industri Mbak Farin ya. Contohnya Google ya tadi ya pakai Google Map ya, kemudian apalagi ada Facebook dan lain sebagainya itu mulai ya mereka menggunakan AI di dalam dunia industri mereka seperti itu. Oke ya. Manfaat ya. Manfaatnya dari AI itu banyak banget ya, Mbak. Yang pertama yaitu ke robot AI itu dia bisa bergerak ya, sorry, dia bisa mengkomputasikan, dia bisa memproses ya data-data ya yang sudah diberikan kepada robot tersebut, kepada sistem, kepada komputer tersebut ya untuk mengeksekusi, untuk dieksekusi menjadi apa pekerjaan tertentu misalkan ya. Kemudian si robot AI ini ya, AI ini ya, dia itu sangat apa ya powerful gitu kan. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu kan ada titik jenuhnya, ada Ya. titik lemahnya, ada titik Ada capek. human Iya, error-nya gitu ya. iya. Kalau robot itu kan dia selama kondisi robotnya itu masih bagus ya, dia akan terus ya stagnan, terus stabil seperti Stabil. itu ya, terus-terusan Maksimal ya. terus Iya, seperti kerjanya. itu ya. Kemudian apalagi sih keuntungannya ya? Dia saat memproses data ya Mbak Farin ya, si robot AI itu bisa memproses data dengan cepat ya, dengan cepat, dengan akurat ya. Itu salah satu keunggulan ya, keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan ya dari penggunaan teknologi AI ini seperti itu. Tapi juga sistem AI ini memiliki beberapa kekurangan ya. Yang saya pelajari nih, Mbak Farin ya, yang saya baca-baca ya. Jadi AI ini dia itu harus tetap ya mendapatkan supervisi ya dari manusia ya, karena ada ranah-ranah AI yang nggak bisa ada ranah-ranah AI ya yang kosong yang harus diisi oleh manusia di sananya ya. Contohnya misalkan ketika ada kita minta sesuatu sama AI ya, kita tanyakan misalkan pakai chat GPT sama AI, tetapi di bank data dia nggak ada ya.
dia akan kesulitan seperti itu ya. Jadi tetap harus ada supervisi. Kebayang dong Mbak Farin ya, misalkan ketika pas proses bedah misalkan ini apa gitu kan, belum terpikir di datanya dia ya, oh ini apalagi nih, nanti error nanti si robot AI-nya ya, seperti itu. Jadi tetap AI itu harus ada supervisi ya dari manusia ya. Kemudian kerugian yang berikutnya ya dari penggunaan AI ini yaitu AI ini sangat rentan sekali ya mengalami kerusakan dari data. Misalkan ketika datanya itu berbasis data kan, bisa saja datanya itu disalahgunakan ataupun mengalami kerusakan dan nanti akan berpengaruh terhadap AI-nya tersebut ya. Seperti itu Mbak Farin ya. Bijak ya. Mungkin jawabannya ya saya balik lagi ya terkait dengan bagaimana cara bijaknya, yaitu kita harus menempatkan AI itu sebagai tool ya, bukan sebagai satu komponen paling utama gitu. Tetap kita harus lakukan supervisi, tetap kita harus lakukan kontrol ya. Kemudian tetap kita harus memberikan regulasi gitu kan terhadap penggunaan AI tersebut ya. Agar ketika jumlah angkatan kerja di Indonesia ini tinggi ya, itu bisa segera terserap seperti itu ya. Itu karena piramida Indonesia itu ya angkatan kerjanya tinggi ya, sementara usia tuanya sedikit ya, seperti itu. Berbeda terbalik dengan di Jepang kayak gitu ya. Sebenarnya ya bisa disebutin penyalahgunaan ataupun dengan adanya AI bisa jadi kita itu terlena Mbak Farin ya. Salah satu teknologi AI yang saat ini sering digunakan ya, ketika ada teks ya bahasa Inggris ya, apa coba Mbak Farin? Masuk Google Translate. Langsung gitu. Bener ya, itu juga Kan bisa iya di foto. itu tuh teknologi AI Mbak Farin ya. Kita nggak rasain itu teknologi AI ya. Kita masukin ya misalkan teksnya, teks bahasa Inggris misalkan, aduh ada artikel dari luar negeri ya terkait sesuatu misalkan ya, pusing bacanya gimana ya. Kita nggak malas belajar bahasa Inggris gitu kan, udah aja ada pakai AI ya, udah aja kita bawa blog ya, tempelin di sana ya, pakai Google Translate pindah ke bahasa Indonesia, ada itu langsung kita ya, akhirnya udahlah, kita nggak semakin lemah gitu pembelajarannya. Itu mungkin salah satu penyalahgunaan juga ya. Terkait dengan AI ya. Apa sih bedanya AI sama robot ya? Robot itu bagian dari ketika robot itu bisa memproses sesuatu ya, bisa memproses data, kemudian dari data tersebut itu dipakai untuk mengeksekusi sesuatu, itu bisa disebut dengan dikategorikan sebagai AI ya. Itu seperti itu. Jadi di robot itu ya ada AI-nya ya, terkadang ada AI-nya ya, ada AI-nya bisa mengerjain sesuatu, tergantung nanti misalkan contohnya tadi ya, robot untuk assembly ya, dia itu bisa ya ngerjain sesuatu tek ya, bisa bergeraknya itu aksis tertentu ya gitu ya. Jadi misalkan ada sensor tertentu, dia baca, oh di sini materialnya ya, dia akan jepit materialnya, pindahin ke sebelah sini ya, seperti itu Mbak Farin. Jadi bisa ngedeteksi, ngedata ya, ngebaca data dari luar ya, ngebaca data dari luar, kemudian dia respon data tersebut ya, kemudian beralih ke pengambilan keputusan, kemudian ada tindakan seperti itu.